Selamat datang bersama saya Kelana Sandi di channel YouTube Ruang Rumah Baca. Selamat mendengarkan. Edisi ini menyambung baca buku yang berikutnya. Apakah orang-orang ini memiliki harga diri rendah? Atau apakah orang-orang ini sudah pesimistis sejak lahir? Tidak. Pada saat tidak menghadapi kegagalan, mereka merasa sama berguna dan optimistisnya, serta sama cerdas dan menariknya. Dengan orang-orang yang memiliki mindset tumbuh, jadi bagaimana mereka menghadapi keadaan ini? Saya tidak akan bersusah payah membuang-buang waktu dan usaha untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Dengan kata lain, jangan biarkan seseorang menilai Anda lagi. Jangan lakukan apapun, tetap di tempat tidur, mabuk-mabukan. Makan saja, meneriaki orang lain bila ada kesempatan. Makan coklat, mendengarkan musik, dan ngedumel. Pergi ke toilet dan diam saja di sana. Berkelahi dengan seseorang. Berteriak memenjahkan sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Anda tahu, ketika membuat makalah tengah semester, saya sengaja mendapatkan nilai C+, bukan F. Lagi pula ini hanya ujian dengan semester, bukan ujian akhir. Ini sekedar surat tilang, bukan kecelakaan mobil. Teman Anda menolak secara halus, tidak bicara secara kasar. Tidak ada kejadian yang mengerikan atau tidak bisa diperbaiki. Tetapi dari keadaan ini, orang-orang bermindset tetap menciptakan perasaan gagal, total dan tidak berdaya. Ketika saya memberikan ilustrasi yang sama kepada orang bermindset tumbuh, inilah yang mereka katakan. Aku harus berusaha lebih keras. Lebih hati-hati ketika parkir, dan mungkin saja teman saya sedang mengalami hari yang buruk. Nilai C+ berarti bahwa saya harus belajar jauh lebih keras. Untung saya masih punya sisa semester ini untuk memperbaiki nilai. Ada banyak sekali pikiran seperti ini. Lalu, bagaimana mereka akan menghadapinya secara langsung? Aku akan mulai belajar lebih keras atau belajar dengan cara berbeda. Untuk tes berikutnya, aku akan membayar tilang dan aku akan mengejarkan segala hal bersama teman terbaikku saat kami bicara lagi nanti. Aku akan mencari kesalahan pada ujianku. Aku memutuskan untuk mengerjakannya dengan lebih baik, membayar tilang dan menelepon temanku untuk menjelaskan bahwa kemarin pikiranku sedang kacau. Bekerja keras dalam menulis makalah selanjutnya, berbicara kepada guru lebih hati-hati, mencari tempat parkir atau menghindari tilang, dan mencari tahu masalah yang dihadapi temanku. Anda tidak perlu bingung hal-hal seperti nilai jelek atau penolakan dari teman atau orang yang dicintai. Semua ini bukan peristiwa menyenangkan. Tidak seorang pun senang dengan hal-hal ini, tetapi orang bermindset tumbuh tidak akan memberi label tertentu pada dirinya dan tidak menyerah. Meskipun kecewa, mereka siap mengambil risiko, menghadapi tantangan dan tetap menjalaninya. Jadi, apa yang baru? Barukah gagasan semacam ini? Kami miliki banyak ungkapan yang menekankan pentingnya risiko dan kekuatan ketekunan. Semisal, tak ada usaha, tak ada hasil,
Dan jika saat pertama kamu gagal, coba lagi, atau Roma tidak didirikan dalam sehari. Omong-omong, saya senang mengetahui bahwa orang-orang Italia memiliki ungkapan yang sama. Yang menarik, orang-orang bermindset tetap tidak akan sepakat. Bagi mereka yang benar-benar adalah tidak ada usaha, tidak ada kerugian, atau jika gagal pada kesempatan pertama, kemungkinan besar kamu memang tidak mampu. Atau jika Roma tidak didirikan dalam sehari, mungkin maksudnya begitu. Dengan kata lain, risiko dan usaha merupakan dua hal yang mungkin mengungkapkan ketidakmampuan Anda dan menunjukkan bahwa Anda tidak sanggup melaksanakan tugas itu. Terus terang, saya sangat terkejut mengetahui sejauh mana orang-orang bermindset tetap tidak percaya dengan konsep upaya. Hal baru lainnya, berbagai makna tentang risiko dan usaha tumbuh dari mindset mereka yang lebih mendasar. Bukan sekedar bahwa sebagian orang memahami pentingnya menantang diri sendiri dan berusaha, penelitian kami menunjukkan bahwa hal ini datang langsung dari mindset tumbuh. Ketika kami mengajari orang-orang tentang mindset tumbuh dengan fokus pada perkembangan, gagasan-gagasan tentang tantangan dan usaha pun mengikuti dengan sendirinya. Demikian juga, bukan hanya menyangkut sebagian orang yang kemudian tidak menyukai tantangan dan usaha. Ketika kami untuk sementara menempatkan orang-orang dalam mindset tetap dengan fokus pada sifat-sifat permanen, mereka segera merasa takut terhadap tantangan dan tidak menghargai usaha. Kami sering membaca buku-buku berjudul semisal The 10 Secrets of the World's Most Successful People yang memenuhi rak-rak toko buku. Buku-buku semacam ini mungkin memberi banyak tips yang berguna, tetapi kebanyakan berisi daftar petunjuk yang tidak terkait langsung. Misalnya, ambillah lebih banyak resiko atau percayalah pada diri sendiri. Sementara Anda tetap menghormati orang-orang yang dapat memahami buku tersebut. Tidak pernah ada keterangan tentang bagaimana hal-hal ini dapat terjadi atau bagaimana Anda dapat menjadi seperti mereka. Demikianlah, Anda terinspirasi selama beberapa hari, tetapi pada dasarnya orang-orang yang paling sukses itu di dunia tetap memiliki rahasia sendiri. Namun, begitu mulai memahami mindset tetap dan berkembang, Anda akan mengetahui secara pasti bagaimana satu hal mengarah kepada hal lain. Bagaimana rasa percaya bahwa kualitas-kualitas Anda sudah ditetapkan mengarah kepada sekumpulan pemikiran dan tindakan, serta bagaimana rasa percaya bahwa kualitas-kualitas Anda dapat ditingkatkan juga mengarah pada sekumpulan pemikiran dan tindakan yang berbeda, yang akan mengantarkan Anda ke jalan yang benar-benar berbeda. Inilah yang kami, para psikolog, sebut pengalaman AHA. Saya tidak hanya mendapatkan hal ini dari penelitian ketika kami mengajari orang-orang tentang mindset baru, tetapi juga senantiasa menerima surat serupa dari orang-orang yang telah membaca karya saya. Mereka mengakui sendiri setelah membaca artikel Anda, saya benar-benar tak dapat berhenti mengatakan, ini aku. Mereka melihat kaitannya. Artikel Anda benar-benar membuat saya terbang. Saya merasa telah menemukan rahasia alam semesta.
mereka merasakan mindset mereka mengalami reorientasi. Secara pasti saya dapat melaporkan semacam revolusi pribadi yang terjadi dalam pemikiran saya. Dan ini benar-benar perasaan yang sangat menarik. Mereka juga dapat mempraktikkan pemikiran baru ini untuk diri mereka dan orang lain. Karya Anda telah memungkinkan saya mengubah kinerja saya bersama murid-murid dan memandang pendidikan dengan lensa yang berbeda. Atau saya hanya ingin memberitahu pengaruh penelitian Anda yang luar biasa terhadap ratusan pelajar secara personal maupun praktis. Wawasan diri. Siapa yang memiliki pandangan akurat tentang kelebihan dan kekurangannya? Baiklah, mungkin orang-orang bermindset tumbuh tidak menganggap diri mereka seperti Einstein atau Beethoven. Tetapi, bukankah mereka lebih mungkin berpandangan optimistis tentang kemampuan mereka dan mencoba hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya? Kenyataannya, banyak kajian yang menunjukkan bahwa banyak orang terlalu buruk menilai kemampuan mereka sendiri. Baru-baru ini, kami memulai dengan mencari siapakah yang paling mungkin melakukan hal ini. Tentu kami menemukan bahwa banyak orang yang sangat keliru dalam menilai kinerja dan kemampuan mereka sendiri. Tetapi orang-orang yang bermindset tetap adalah mereka yang hampir sama sekali tidak akurat dalam hal ini. Sedangkan orang-orang bermindset tumbuh umumnya sangat akurat. Bila Anda masih mikir, begini maksud saya. Jika Anda percaya bahwa Anda dapat mengembangkan diri, artinya Anda membuka diri terhadap informasi yang akurat tentang kemampuan-kemampuan Anda saat ini. Meskipun mungkin tidak menyenangkan selain itu. Jika Anda berorientasi pada proses pembelajaran, artinya Anda membutuhkan informasi yang akurat tentang kemampuan-kemampuan Anda saat ini, agar dapat belajar secara efektif. Seperti itulah orang-orang bermindset tumbuh. Akan tetapi jika segalanya hanya berkaitan dengan sesuatu yang baik dan buruk dari sifat Anda, seperti yang dimiliki orang bermindset tetap, sudah pasti akan terjadi distorsi pada gambaran tersebut. Sebagian hasilnya akan dibesar-besarkan, yang lain diabaikan. Dan sebelum mengetahuinya, berarti Anda tidak mengenai diri Anda sama sekali. Howard Gardner dalam bukunya Extraordinary Minds menyimpulkan bahwa individu-individu yang luar biasa memiliki bakat khusus untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahan mereka sendiri yang menarik. Orang-orang bermindset tumbuh sepertinya memiliki bakat semacam ini. Sesuatu yang tersimpan. Orang-orang hebat sepertinya memiliki bakat khusus untuk mengubah kemunduran dalam hidup menjadi kesuksesan masa depan. Umumnya para peneliti kreativitas sepakat akan hal ini. Dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan terhadap 143 peneliti kreativitas, terdapat kesepakatan umum tentang ramuan utama dalam pencapaian kreatif. Tentu saja, ramuan utama ini adalah ketekunan dan daya tahan yang dihasilkan oleh mindset tumbuh. Mungkin Anda bertanya lagi, bagaimana rasa percaya bisa membawa manusia pada semua ini? Mencintai tantangan, percaya terhadap usaha, tabah menghadapi kemunduran, dan sukses yang lebih besar, lebih kreatif. Dalam bab-bab selanjutnya, Anda akan mengetahui bagaimana hal ini terjadi. Bagaimana mindset tertentu mengubah sesuatu yang diperjuangkan manusia
dan sesuatu yang mereka pandang sebagai kesuksesan. Anda akan mengetahui cara mereka mengubah definisi, arti penting, serta pengaruh kegagalan. Juga cara mereka mengubah makna terdalam dari sebuah usaha. Anda akan mengetahui bagaimana mindset tersebut berperan di sekolah, dalam bidang olahraga, di tempat kerja, dan dalam berbagai hubungan sosial. Anda akan mengetahui dari mana mindset tersebut berasal, dari bagaimana cara mengubahnya. Kembangkan mindset Anda. Mindset manakah yang Anda miliki? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang intelijensi di bawah ini. Bacalah setiap pernyataan dan putuskanlah Anda setuju atau tidak dengannya. 1. Intelijensi Anda merupakan sesuatu yang sangat mendasar, berkaitan dengan diri Anda, dan Anda tidak dapat berbuat banyak untuk mengubahnya. 2. Anda dapat mempelajari hal-hal baru, tetapi Anda benar-benar tidak dapat mengubah kecerdasan Anda. Tidak masalah seberapapun intelijensi yang Anda miliki, Anda dapat selalu mengubahnya meskipun hanya sedikit. Secara substansial Anda dapat selalu mengubah kecerdasan Anda. Pernyataan 1 dan 2 terkait dengan mindset tetap. Pernyataan 3 dan 4 mencerminkan mindset tumbuh. Mindset manakah yang Anda setujui? Bisa jadi Anda memiliki perpaduan antara keduanya, tetapi sebagian besar orang cenderung pada salah satu mindset saja. Anda juga memiliki kepercayaan terhadap kemampuan-kemampuan lain. Anda dapat mengganti intelijensi dengan bakat artistik, kemampuan olahraga, atau keterampilan bisnis. Cobalah. Tidak hanya kemampuan, tetapi juga kualitas personal Anda. Perhatikan pernyataan-pernyataan mengenai kepribadian dan karakter di bawah ini, serta putuskanlah apakah Anda setuju atau tidak dengan tiap-tiap pernyataan. 1. Anda adalah jenis pribadi tertentu, dan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk benar-benar mengubahnya. Tidak masalah apapun jenis kepribadian Anda, secara substansial Anda dapat selalu mengubahnya. Anda dapat melakukan segala hal secara berbeda, tetapi bagian-bagian penting dari siapa diri Anda benar-benar tidak dapat diubah. Anda dapat selalu mengubah hal-hal mendasar berkaitan dengan jenis kepribadian Anda. Di sini pernyataan 1 dan 3 terkait dengan mindset tetap. Sementara pernyataan 2 dan 4 mencerminkan mindset tumbuh. Manakah yang lebih Anda setujui? Apakah keduanya berbeda dengan mindset intelijensi Anda? Mungkin mindset intelijensi Anda ikut bermain ketika situasinya melibatkan kemampuan mental. Mindset kepribadian Anda ikut bermain dalam berbagai situasi yang melibatkan kualitas personal Anda. Misalnya, seberapa dapat diandalkan kooperatif, peduli, atau seberapa terampil diri Anda secara sosial. Mindset tetap membuat Anda prihatin dengan bagaimana Anda akan dinilai. Mindset tumbuh membuat Anda fokus dengan upaya peningkatan. Inilah beberapa cara lain untuk memikirkan berbagai mindset. Poin 1. Pikirkan beberapa kenalan Anda yang tenggelam dalam mindset tetap. Pikirkan bagaimana mereka selalu berusaha membuktikan diri dan mereka sangat sensitif bila salah atau melakukan kesalahan. Pernahkah Anda mencari tahu mengapa mereka demikian? Apakah Anda sendiri demikian? Sekarang Anda mulai memahami alasannya. Poin 2. Pikirkan
beberapa kenalan Anda yang terampil dengan mindset tumbuh. Orang yang memahami bahwa kualitas-kualitas penting dapat ditingkatkan, pikirkan secara mereka menghadapi berbagai rintangan. Pikirkanlah hal-hal yang mereka lakukan untuk mengembangkan diri mereka. Apakah ada cara-cara tertentu yang mungkin Anda sukai atau mengembangkan diri Anda? Poin 3. Baiklah, sekarang bayangkanlah Anda telah memutuskan untuk mempelajari bahasa baru dan Anda telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pelajaran. Setelah beberapa sesi dalam kursus tersebut, instruktur memanggil Anda untuk maju ke depan kelas dan mulai melontarkan pertanyaan secara bertubi-tubi kepada Anda. Tempatkanlah diri Anda pada mindset tetap. Kemampuan Anda dalam bahaya. Dapatkah Anda rasakan semua orang memandang Anda? Dapatkah Anda lihat wajah instruktur yang mengevaluasi Anda? Rasakanlah ketegangannya. Rasakanlah ego Anda yang takut dan goyah. Adakah hal lain yang Anda pikirkan dan rasakan? Sekarang, tempatkanlah diri Anda pada mindset tumbuh. Anda adalah orang baru dan itulah alasan Anda berada di sini. Anda di sini untuk belajar. Guru merupakan sumber untuk proses belajar mengajar. Rasakanlah bagaimana ketegangan meninggalkan Anda. Rasakanlah pikiran Anda yang terbuka. Pesannya, Anda dapat mengubah mindset Anda. Bab 2. Memahami mindset. Ketika muda, saya menginginkan jodoh yang mirip pangeran sangat tampan, sangat sukses, sosok yang sangat penting. Saya menginginkan karir yang cemerlang tanpa ada kesulitan atau resiko. Dan saya menginginkan semuanya datang pada saya sebagai pengesahan atas siapa saya yang sebenarnya. Perlu waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya saya puas saya mendapatkan suami yang hebat. Tetapi saat itu dia baru saja bekerja. Karir saya cemerlang. Tetapi inilah yang selalu menjadi tantangan. Tidak ada yang mudah. Adi, mengapa saya merasa puas? Saya ubah mindset saya. Saya mengubahnya karena pekerjaan. Suatu hari, mahasiswa doktoral saya, Mari Bandura, dan saya sendiri berusaha memahami mengapa sebagian mahasiswa demikian terpacu untuk membuktikan kemampuan mereka, sementara sebagian yang lain menjalani hidup dan belajar apa adanya. Tiba-tiba kami sadar bahwa ada dua makna untuk kemampuan, bukan hanya satu kemampuan tetap, fixed ability, yang harus dibuktikan. Dan kemampuan bisa diubah, changeable ability, yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran. Itulah yang akhirnya melahirkan mindset. Saya segera mengetahui mindset macam apa yang saya miliki. Saya menyadari mengapa selama ini saya begitu perhatian dengan kesalahan dan kegagalan. Dan untuk kali pertama saya menyadari bahwa saya punya pilihan. Ketika memasuki mindset tertentu, Anda memasuki sebuah dunia baru. Di dunia yang satu, yaitu dunia yang berdiri dan sifat-sifat tetap. Kesuksesan berarti membuktikan bahwa Anda cerdas dan berbakat. Mengabsakan diri Anda di dunia yang lain, yaitu dunia yang terdiri dari kualitas yang sementara. Berubah kesuksesan berarti mengembangkan diri Anda untuk pelajari sesuatu yang baru, mengembangkan diri Anda. Di dunia yang satu, kegagalan berarti kemunduran. Mendapatkan nilai jelek
kalah dalam pertandingan, dipecat atau ditolak. Artinya Anda tidak cerdas atau tidak berbakat. Di dunia yang lain, kegagalan berarti tidak berkembang, tidak meraih hal-hal yang Anda hargai. Artinya Anda belum memenuhi potensi Anda. Di dunia yang satu, usaha merupakan hal buruk. Usaha seperti halnya kegagalan. Berarti Anda tidak cerdas atau tidak berbakat. Jika memang cerdas dan berbakat, Anda tidak membutuhkan usaha. Di dunia yang lain, usaha adalah sesuatu yang membuat Anda cerdas atau berbakat. Anda punya pilihan. Mindset hanyalah sebuah keyakinan. Mindset adalah kepercayaan yang kuat. Tetapi mindset itu ada dalam kesadaran dan Anda dapat mengubahnya. Saat Anda membaca buku ini, pikirkanlah kemana Anda ingin berjalan dan mindset manakah yang akan mengantar Anda ke sana. Apakah sukses menyangkut pembelajaran atau membuktikan bahwa Anda cerdas? Benjamin Barber, seorang sosiolog terkemuka, pernah berujar, "Saya tidak membagi dunia menjadi yang lemah dan yang kuat, atau sukses dan gagal. Saya membagi dunia menjadi pembelajar dan bukan pembelajar." Adakah yang membuat seseorang menjadi bukan pembelajar? Setiap orang dilahirkan dengan kehendak kuat atau belajar. Bayi mengembangkan keterampilannya setiap hari, bukan hanya keterampilan biasa, melainkan juga tugas yang paling sulit sepanjang hidup. Seperti belajar, berjalan atau berbicara. Bayi tidak pernah menganggap upaya itu terlalu sulit atau berguna. Bayi tidak takut melakukan kesalahan atau merendahkan diri mereka. Mereka berjalan, jatuh, dan bangkit lagi. Mereka pantang menyerah. Ada yang dapat mengakhiri proses pembelajaran yang sangat menyenangkan ini. Mindset tetap segera setelah anak-anak mampu mengevaluasi diri. Sebagian jadi takut dengan tantangan. Mereka takut tidak cerdas. Saya tidak mengkaji ribuan anak dari usia prasekolah. Dan sungguh menyesakan melihat betapa banyak anak menolak kesempatan untuk belajar. Kami menawarkan pilihan kepada anak-anak manusia 4 tahun. Mereka dapat memasang kembali teka-teki pemotongan gambar, jigsaw puzzle, yang sudah atau mencoba teka-teki lain yang lebih sulit. Bahkan pada usia yang sangat dini, anak-anak bermindset tetap, anak-anak yang percaya pada sifat-sifat tetap tertarik dengan teka-teki yang aman dan mudah. Anak-anak yang dilahirkan cerdas tidak pernah melakukan kesalahan, ujar mereka kepada kami. Anak-anak bermindset tumbuh. Anak-anak yang percaya bahwa dirinya bisa menjadi lebih cerdas, menganggapnya sebagai pilihan aneh. Mengapa Anda menanyakan hal ini kepadaku? Mengapa setiap orang ingin tetap mengajarkan teka-teki sama dari waktu ke waktu? Mereka memilih teka-teki yang sulit. Secara beruntun, aku ingin menyelesaikan, teriak seorang gadis kecil. Demikianlah anak-anak bermindset tetap. Oke, sahabat atau teman-temanku yang baik hatinya. Kiranya cukup sampai di sini dulu pembacaan buku saya yang berjudul Mindset. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Jika nanti saya akan mengupload video, otomatis lonceng notifikasi akan memberitahu. Oke, saudara dan sahabat serta teman-temanku semuanya,